Jadi langsung saja dari project 3, yaitu kita membuat gabungan dari wireless dengan wireless dijadikan satu dengan cara melakukan lanjutan ke kabel RJ45. Jadi yang pertama kita masuk ke interface. Yang pertama kita melakukan pengaktifan WLAN 1 dengan cara mencek-listnya. Setelah itu kita masuk ke dalam. Setelah sudah masuk ke dalam, jangan lupa buat masuk ke general, ke wireless. Setelah itu kita ambil scan, kita start. Kita ambil salah satu di sini yang memiliki minusnya itu lebih rendah, yang dimana sinyalnya yang pasti paling tinggi, contohnya 50. Setelah itu kita jangan lupa untuk masuk ke dalam wireless, yang dimana kita di dalam wireless tersebut masuk ke bagian security profile. Setelah masuk security profile, kita menambah sebuah wireless table, menambah security profile yang dimana kita memasuk seperti ini contohnya. Setelah itu generalnya kita memasuk nama untuk nama sebuah security profile. Setelah itu kita membuka mode menjadi dynamic keys. Setelah itu authentication-nya, types-nya di WPA PSK-nya dengan WPA kedua PSK. Setelah itu kita memasukkan password-nya, yaitu Moklet Hebat, yang dimana ini adalah password yang dimana kalian sudah mengescan jaringan yang dari interface di WLAN tadi. Setelah selesai, jangan lupa kita menambah satu lagi untuk WLAN kedua, yaitu punya kita sendiri, yang dimana dengan password dengan cara yang sama. Setelah itu kita masuk ke WiFi interface. Setelah masuk ke WiFi interface, jangan lupa untuk merubah security mode profilnya menjadi yang kita butuhkan seperti ini. Dan yang kedua yang kita butuhkan untuk pribadi, yaitu menjadi punyanya sendiri. Setelah itu kita membuka yang namanya DHCP client. Kita masuk ke DHCP client, yang dimana kita memasukkan WLAN 1 sebagai akses masuknya sebuah jaringan internet. Setelah kita masuk di plus ini, kita ambil ke WLAN 1 yang itu. Setelah itu oke. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke DHCP server. Untuk masuk ke DHCP server kita menggunakan DHCP setup, yang dimana kita memasukkan ke WLAN 2 yang akan menghasilkan WLAN 2 seperti ini. Setelah semua selesai, jangan lupa untuk membuka sistem dan membuka ke IP. Jangan lupa untuk membuka firewallnya agar internet dari WLAN 1 ke WLAN 2 dapat masuk. Untuk pertama-tama kita masuk ke general. Jangan lupa untuk change ke SecureNet. Setelah itu out interface, masuk ke WLAN 1 sebagai penyedia internet. Setelah itu kita masuk ke action. Kita merubahnya menjadi secure. Setelah itu oke, selesai. Setelah semua selesai, jangan lupa membuka domain name server. Kita memasukkan server dengan 888, yang dimana server ini adalah server milik Google. Jangan lupa untuk melakukan allow remote request. Setelah hal itu selesai, jangan lupa buat melakukan cek ke terminal apakah di ke Winbox tersebut kita sudah ada jaringan .com. Untuk hasilnya kita sudah melihat jika sudah ada internet. Setelah semua sudah selesai, jangan lupa kita melihat di IP address, yang dimana D ini adalah hasil dari kita melakukan setup di DHCP client. Secara tidak langsung kita membuat di sini akan mendapatkan sebuah IP otomatis. Setelah itu dari project ini kita dapat dilihat. Dari sana kita dapat melihat bahwa untuk router yang pertama kita memasukkan
memasukkan beberapa IP yang dimana untuk WLAN kedua kita memasukkan 172.6.xx, kita merubah menjadi 39.0 dengan prefix 29, dan yang sebagai alur atau jalan ke router antara router kita memasukkan 10.10.10.0 sebagai ether 5 yang ada di sini. Jadi di sini dimana untuk ke router 2 kita memasukkan ke router 5 dan menyambungkan di router yang kedua yang di bagian 1. Setelah itu selesai mengkonfig semuanya, kita jangan lupa untuk membuka di bagian roots, yang dimana roots tersebut kita membuat gabungan untuk membuat jalan sesama router. Yang pertama kita masuk ke dengan cara menambah, dengan cara kita membuat yang dimana ini adalah hasil dari saya membuat. Saya memasukkan 192.168.3.0 prefix 29 itu sebagai router yang dituju ke router 2, sedangkan gateway-nya adalah gateway dari router 2. Setelah itu selesai, jangan lupa untuk memasukkan IP kalian sendiri sebagai pengenalan kepada router kalian sendiri sebagai WLAN 2. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Riki. Langsung saja, untuk sekarang kita akan mengkonfig untuk router kedua. Pertama kita masuk ke interface, kemudian kita nyalakan untuk WLAN satunya dengan cara kita menenable, kemudian kita masuk ke interface dan kita scan. Nah, kita start, nanti ada pilihan beberapa access point atau wifi. Nah, kita pilih salah satu, terus kita konekkan, terus kita bisa mengubah SSID-nya kepada wifi atau access point yang dapat kita pilih. Pilihan kita oke. Terus sekarang kita masuk ke wireless. Nah, habis itu ke security. Terus langsung masuk ke security profile. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama kita tambahkan untuk DNS agar kita bisa mendapatkan sebuah jaringan dari wifi kita dengan cara mengubahnya ke mode dynamic keys, masukkan mencentang yang WPA PSK sama WPA PSK 2. Kemudian masukkan kuncinya atau password wifi yang kita sambungkan dan kita oke. Tambah. Kemudian kita tambah lagi dan kita masukkan nama kita atau yang sudah ditentukan. Modenya dynamic key, authentication-nya itu WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, untuk kuncinya atau passwordnya sendiri kita bisa sesuaikan dengan yang kita mau atau dengan ketentuan. Terus kita oke. Interface. Kemudian kita masuk ke interface. Nah, otomatis kita akan ada WLAN 1. Nah, di sini kita masuk, kemudian untuk modenya tetap ke station, akan tetapi SSID-nya itu ke SMK Telkom atau access point atau wifi yang sudah tersambung. Oke. Terus security-nya masuk ke security yang telah dibuat tadi. Setelah itu membuat terus kita tambah lagi untuk yang virtual untuk WLAN 2 sebagai untuk WLAN 2. Setelah itu, nah, di sini modenya API bridge, kemudian SSID-nya seperti yang telah ditentukan, kemudian security profile atau passwordnya itu sama seperti yang sudah ditentukan, kemudian kita oke. Terus masuk ke masuk ke IP, kemudian klien. Kemudian ke DHCP klien. Nah, di sini kita langsung saja tambahkan satu, yaitu interface-nya WLAN 1. Nah, terus itu kita oke. Terus masuk lagi ke IP.
Ya, terus ke address. Nah, otomatis di sini akan keluar IP yang kita dapatkan, yaitu yang D. Yang D WLAN 1 dari DHCP yang telah kita sambungan. Nah, Terus setelah itu kemungkinan ya, yang terus kita tambahkan address list satu ya, yang itu address satu lagi untuk WLAN-nya, yaitu 192.168 absen titik 0 prefix 29, dan kita tambahkan lagi untuk LAN-nya atau untuk penyambung antara kedua routernya, yaitu 10.10.10.0 prefix 30. ya, lanjut. Setelah itu nambah terus itu nambah, yaitu sebagai ether 1 dan itu sebagai Untuk trace-nya yang 10 ini ether 1 karena ini sambung antara router 1 dan router 2. itu. Nah, untuk 192.168.33.1 prefix 29 ini adalah IP yang kita miliki yang tersambung menggunakan WLAN 2. Terus ke DHCP server. Kemudian ke DHCP server. Nah, sini kita langsung saja kita setup. Nah, ini kita akan keluar WLAN yang sudah kita sambungkan tadi, terus langsung saja kita maju WLAN 2. Di sini kita memasukkan WLAN 2. Kemudian kita naik sesuai dengan IP yang telah kita tentukan tadi. Setelah itu masuk ke kita mengecek jaringan. Setelah itu kita mengecek apakah jaringan kita sudah tersambung dengan WiFi atau access point dengan cara memping Google. Ya, seperti yang kita lihat, kita sudah tersambung dengan jaringan internet. Setelah itu masuk ke IP. Setelah itu kita masuk ke IP, kemudian ke firewall. Terus di sini kita langsung masuk ke NAT. Nah, di NAT sini kita tambahkan satu dengan rules generalnya, yaitu yang change-nya ini Ethernet ini tidak usah diganti. Terus yang out interface-nya itu menggunakan WLAN 1. Terus ini. Terus habis itu untuk IP masuk. Terus kita masuk ke routes atau rutenya. Nah, di sini pertama kita nambahkan IP kita sendiri. Nah, di sini IP kita yaitu 192.168.33.0 prefix 29 dengan menggunakan gateway WLAN 2. Kemudian kita tambahkan lagi satu IP lagi, yaitu IP tujuan atau IP rute pertama yang gateway atau jalannya yaitu 10.10.10.1. Setelah itu kita mencoba cek jaringan apakah router kedua. Kemudian kita akan mengecek dengan cara memping IP router 1, yang dimana IP router 1 adalah 172.168.39.11. Ya. Nah, seperti yang kita lihat, kita dapatkan statusnya yaitu sambung. Nah, ini artinya router kita dengan router 1 itu bisa terhubung. Jadi setelah itu, jadi di sini saya akan melanjutkan, yaitu setelah si router 2 setelah dicek dan akhirnya dia bisa tersambung ke dalam router ke-1. Jadi sekarang router 1 yang akan mencoba ke router 2 dengan cara ping 92.168.33.1 yang dimana IP tersebut ada IP dari router 2 sebagai sambungan jalan. Dari kita lihat, oke, tersambung. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dari router 1 dan router 2 sudah tersambung dan hasil dari project 3 ini selesai.